Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas hasil studi kami, yaitu analisis sistem hidrotermal dua fasa pada lapangan panas bumi yang Bajing, Tibet, berbasis pemodelan two-phase flow. Rujuk pada rangka 2000. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Ada Davina Mutiara dengan NIM 101 122012. Ada saya sendiri, Denis Altaira Akbarilano dengan NIM 101 223029. Amelia Kartika dengan NIM 101 223041. Ahmad Habib Cendikia dengan NIM 101 223083. Dan Muhammad Takif Rendi dengan NIM 101 223087. Next. Tujuan studi kami yaitu yang pertama memahami data dan parameter yang digunakan untuk pengembangan lapangan panas bumi, yang kedua evaluasi potensi energi yang ada di lapangan panas bumi, dan yang ketiga mengidentifikasi tantangan teknis dalam pengembangan lapangan. Next. Selanjutnya akan Nah, dilanjutkan dengan teman saya. oke, dalam lokasi lapangan panas bumi, lapangan panas bumi yang Bajing ini terletak di dataran tinggi Tibet, sekitar 90 km di barat laut Kota Lhasa, Tiongkok. Secara regional, area ini berada di lingkungan pegunungan aktif, Pegunungan Yain Ken Tangla. Lokasinya itu berada pada elevasi sangat tinggi, yaitu sekitar 4.290 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut, dengan morfologi yang cenderung lebih tinggi di bagian barat laut dan menurun ke arah tenggara. Kondisi topografi dan posisi regional ini itu mencerminkan pengaruh tektonik yang kuat. Secara tektonik, lapangan yang Bajing berada pada zona aktif yang dikontrol oleh sistem sesar regional, yang berperan penting dalam membentuk jalur permeabilitas dan kemunculan sistem panas bumi di wilayah ini. Next. Nah, pada peta ini itu terlihat bahwa lapangan panas bumi yang Bajing itu berkembang di dalam suatu cekungan sesar aktif yang berada di pegunungan Yain Kentalanga. Struktur geologi di daerah ini itu dikontrol oleh kombinasi sesar terukur dan sesar tersembunyi dengan orientasi dominan timur laut barat daya, barat laut tenggara, serta utara selatan. Nah, pola ini itu membentuk zona rekahan dan perpotongan sesar yang berperan sebagai jalur utama permeabilitas. Hal tersebut tercermin dari sebaran sumur panas bumi yang terkonsentrasi di sekitar zona perpotongan sesar, yang menunjukkan bahwa aliran fluida panas itu sangat dikontrol oleh struktur geologi. Selain itu, kontur elevasi pada peta itu memperlihatkan perbedaan topografi yang turut mempengaruhi aliran fluida bawah permukaan. Next. Nah, penampang geologi AB itu memperlihatkan konfigurasi sistem panas bumi yang Bajing secara vertikal. Nah, sistem panas bumi ini itu tersusun atas 3 zona utama. Yang pertama ada zona recharge, zona aliran naik vertikal atau upflow, dan zona drainase lateral. Air meteorik itu masuk melalui zona recharge yang berada pada elevasi tinggi, kemudian meresap ke kedalaman yang mengikuti jalur sesar dan rekahan. Di kedalaman, fluida tersebut dipanaskan oleh sumber panas dalam yang diinterpretasikan sebagai magma yang sedang mendingin. Fluida panas itu kemudian naik kembali ke permukaan melalui zona sesar yang bersifat konduktif sebagai aliran naik atau upwelling. Reservoir panas bumi itu berkembang pada batuan sedimen kuarter dan batuan yang terfraktur, yang menyediakan porositas dan permeabilitas untuk akumulasi fluida panas. Pada bagian dangkal, penurunan tekanan yang menyebabkan fluida itu mengalami pendidihan sehingga menghasilkan manifestasi permukaan berupa mata air panas dan uap. Kontur temperatur pada penampang ini itu menunjukkan peningkatan suhu yang jelas ke arah zona upflow dan sumber panas, yang menegaskan peran struktur geologi dalam mengontrol sirkulasi fluida panas bumi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah tahapan pengembangan lapangan. Yang pertama itu adalah reconnaissance atau survei pendahuluan, yang meliputi identifikasi awal potensi panas bumi melalui manifestasi permukaan, kondisi geologi regional, struktur sesar, serta indikasi geokimia untuk memastikan adanya sistem panas bumi yang aktif. Yang kedua ada exploration atau eksplorasi, yaitu pengeboran
sumur eksplorasi, dan pengukuran tekanan sampai temperatur untuk membuktikan keberadaan reservoir, karakter fluida, serta mekanisme sistem hidrotermal atau recharge, upflow, dan discharge. Yang ketiga ada appraisal atau penilaian. Pemodelan aliran dua fasa digunakan untuk menilai kapasitas produksi, keberadaan boiling system, flash depth, serta distribusi fase cair uap di dalam sumur. Yang keempat ada development atau pengembangan lapangan, yaitu pengeboran sumur produksi dan injeksi, perancangan sistem produksi berdasarkan karakter dua fasa fluida, serta pengendalian masalah teknis seperti scaling dan penurunan tekanan. Dan yang terakhir ada utilization dan manajemen atau pemanfaatan dan pengelolaan, meliputi produksi energi panas bumi disertai pemantauan berkelanjutan tekanan sampai temperatur reservoir dan reinjeksi fluida untuk menjaga keberlanjutan lapangan. Next. Selanjutnya pada data penelitian yang pertama itu menggunakan analisa terhadap 3 sumur produksi, yaitu sumur A ZK303, sumur produksi B ZK324, dan sumur produksi C ZK304. Selanjutnya digunakan juga data uji discharge yang meliputi profil tekanan dan temperatur, kondisi statik fluidanya, lalu laju alir massa fluida, dan yang terakhir data geometrik sumur mengenai kedalaman, diameter, dan casing. Data penelitian yang terakhir itu merupakan data komposisi fluida dan gas, di mana terdapat data gas pada kepala sumur dari studi yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu ada informasi hidrokimia mengenai TDS dan ion dominan, dan yang terakhir fraksi massa CO2 dalam fasa cair dan gas. Selanjutnya, pada metode penelitian yang pertama dilakukan pendekatan pemodelan, di mana pemodelan ini dilakukan untuk merepresentasikan aliran dua fasa dan proses flashing serta pelepasan CO2 selama proses produksi itu berlangsung. Lalu yang kedua ada drift flux model yang dilakukan pada 3 model. Yang pertama itu model Rouhani dan Axelsen, dan yang kedua model Hibiki dan Isi, dan yang terakhir model C. Tahapan selanjutnya itu menentukan metode numerik dan validasi dengan melakukan perbandingan T2 well EWASG terhadap pressure dan kedalaman, lalu temperatur dan kedalaman. Pada metode ini dilakukan untuk pembandingan dan memvalidasi terhadap model yang sudah dikembangkan. Lalu metodologi yang terakhir itu merupakan penyelesaian numerik yang dilakukan terhadap 3 sumur, yaitu hasil pada gambar ini merupakan hasil dari sumur ZK324, lalu hasil pada grafik ini merupakan pada sumur ZK303, dan yang terakhir ini merupakan hasil dari sumur ZK304. Lalu hasil dari ketiga metode ini dan dibandingkan menggunakan simulasi T2 well EWASG, dan hasil dari ketiga model ini bekerja secara konsisten dengan perbedaan utama yang dipengaruhi oleh kandungan CO2 dan karakterisasi sumur. Selanjutnya yaitu hasil, jadi saya akan menjelaskan hasil pemodelan dan interpretasi aliran dua fasa di lapangan. Jadi, pada hasil pemodelan di sumur ZK324 itu menunjukkan bahwa gas void fraction itu mulai muncul pada kedalaman 44,9 meter tanpa adanya CO2, dan pada 58,1 meter ketika terdapat 0,06% CO2, itu menunjukkan bahwa fluida di sumur ini sudah memasuki kondisi dua fasa, di mana fase cair dan uap muncul secara bersamaan akibat proses flashing. Nah, di zona kepala sumur itu meskipun gas mass fraction relatif kecil, hanya sekitar 0,035, nilai gas void fraction yang tinggi sekitar 0,075 itu menunjukkan bahwa secara volumetrik uap
mendominasi aliran fluida di bagian atas sumur. Pola ini merefleksikan pemisahan fase cair dan uap akibat boiling sehingga menegaskan bahwa sumur ZK324 itu beroperasi sebagai bagian dari sistem hidrotermal dua fasa. Next. Nah, pada fraksi massa CO2 di fase gas itu mencapai 0,38 pada kedalaman flash, lalu menurun secara bertahap ke arah atas karena proporsi uap air meningkat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan uap terjadi pertama kali di flash depth dan uap kemudian bergerak ke atas kolom sumur, sementara fluida cair yang lebih berat tetap berada di bawah. Pola distribusi vertikal ini menunjukkan secara jelas mekanisme aliran dua fasa, di mana uap mendominasi bagian atas dan cairan tetap di kedalaman lebih dalam. Pola seperti ini merupakan karakteristik khas sistem hidrotermal dua fasa yang penting untuk memahami perilaku fluida di sumur dan interpretasi sistem panas bumi di lapangan. Next. Selanjutnya, pemodelan juga menunjukkan bahwa flash depth tidak hanya muncul di ZK324, tetapi juga diidentifikasi di beberapa sumur produksi lainnya seperti ZK303 dan ZK304. Meskipun pada kedalaman flash point berbeda-beda, pola perubahan fase fluida dan perkembangan aliran dua fase terlihat sangat mirip. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena flashing dan aliran dua fasa bukan kejadian lokal di satu sumur, tetapi merupakan karakteristik umum sistem hidrotermal dua fasa skala lapangan. Next. Oke, kesimpulannya adalah pemodelan aliran dua fase pada sumber panas bumi di lapangan yang bajing Tibet menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perbedaan kecepatan antara fase gas dan cair. Jika perbedaan ini diabaikan dengan menggunakan model homogen, hasil simulasi akan menyimpang jauh dari data lapangan. Pendekatan drift flux model terbukti lebih akurat dalam menggambarkan profil tekanan dan temperatur sepanjang sumur. Hasil simulasi per 3 sumur produksi menunjukkan tekanan kepala sumur sekitar 2-3 bar, temperatur 125 hingga 135 derajat Celcius, serta fraksi massa gas 3-8%. Kandungan CO2 tidak banyak mempengaruhi profil tekanan dan temperatur, tetapi sangat berpengaruh terhadap kedalaman flash yang menjadi parameter penting dalam prediksi pembentukan kerak kalsit. Oleh karena itu, keberadaan CO2 harus diperhitungkan dalam evaluasi aliran dua fase dan pengendalian scaling pada sumber panas bumi. Next. Berikut merupakan tabel kontribusi dari anggota kelompok kami. Next. Sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.